Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Habib Bidin, seorang ulama karismatik yang terkenal dengan tausiahnya yang menyentuh hati, mengumumkan rencananya mengadakan acara sholawatan besar-besaran di Pati. Bersama grup hadroh ternama Az-Zahir dan ceramah dari Abah Kiai Anwar Zaid, acara tersebut dirancang sebagai momen spiritual yang diharapkan menginspirasi jamaah. Habib Bidin berharap acara ini bisa menjadi oase rohani di tengah kesibukan masyarakat. Panitia langsung bergerak cepat setelah pengumuman ini. Mereka menyewa lapangan besar di pusat kota, memasang panggung megah, dan memesan sound system terbaik untuk memastikan kualitas acara. Tidak lupa, pengamanan juga disiapkan, mengingat perkiraan jumlah jamaah yang akan membludak. Habib Bidin sendiri terlibat langsung dalam memotivasi panitia agar acara berjalan lancar. Namun, satu hal penting mulai terasa sejak awal, kurangnya koordinasi yang efektif. Panitia tampak terlalu sibuk dengan detail teknis sehingga promosi acara kurang mendapat perhatian. Meskipun demikian, semua tetap optimis bahwa sholawatan ini akan berlangsung meriah dan diberkahi. Saat hari H mendekat, kegelisahan mulai muncul di antara panitia. Langit di Pati setiap hari dipenuhi awan kelabu, dan hujan ringan terus turun. Beberapa warga yang awalnya bersemangat menghadiri acara mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kemungkinan hujan deras. Kalau hujan, bagaimana kita melanjutkan acara ini? Tanya salah satu panitia kepada Habib Bidin. Namun, dengan penuh keyakinan, Habib Bidin menjawab, semua ada dalam kehendak Allah. Kita hanya perlu berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Pernyataan itu sempat menenangkan panitia, tetapi tidak bisa menghilangkan keraguan mereka sepenuhnya. Di sisi lain, persiapan teknis hampir selesai. Panggung sudah berdiri kokoh, dan grup hadroh Az-Zahir dijadwalkan tiba malam sebelumnya. Namun, mendung yang terus menggantung di langit menjadi ancaman nyata yang menguji keyakinan seluruh tim. Ketika hari pelaksanaan tiba, panitia menyadari bahwa banyak kursi di area utama masih kosong. Brosur acara yang hanya tersebar di pusat kota tampaknya tidak cukup menjangkau masyarakat di pelosok. Media sosial yang seharusnya menjadi senjata utama juga tidak digunakan secara maksimal. Sementara itu, grup hadroh Az-Zahir terlambat datang akibat jadwal mereka yang padat. Akibatnya, waktu untuk gladi resik dan pengenalan acara semakin terbatas. Panitia mencoba menghubungi lebih banyak jamaah di menit-menit terakhir, tetapi cuaca mendung membuat banyak orang enggan keluar rumah. Di tengah situasi ini, Habib Bidin tetap berusaha menghibur timnya. Ikhtiar kita mungkin belum sempurna, tapi ingatlah, keberkahan tidak selalu terukur dari jumlah jamaah. Yang penting kita berniat untuk berdakwah. Kata-kata itu memberikan sedikit harapan, meskipun suasana di sekitar panggung tetap penuh ketegangan. Pagi hari yang dinanti akhirnya tiba. Habib Bidin mengenakan gamis putih bersih, senyumnya meneduhkan siapa saja yang melihat. Grup Az-Zahir sudah mempersiapkan alat musik mereka, sementara Abah Kiai Anwar Zaid bersiap menyampaikan ceramahnya. Namun, pemandangan yang terlihat dari atas panggung tidak seperti yang diharapkan. Hanya puluhan orang yang hadir, jauh dari target ribuan jamaah yang direncanakan. Panitia yang bekerja keras selama berminggu-minggu tampak murung. Beberapa saling menyalahkan, menyebut cuaca, promosi yang kurang, dan waktu pelaksanaan sebagai penyebab utama. Habib Bidin tetap berdiri tegap, mencoba menyemangati mereka. Kita tidak mengukur keberhasilan dengan jumlah, tetapi dengan keikhlasan, ujar Habib Bidin, berusaha menguatkan hati panitia. Meski terdengar menenangkan, sulit bagi mereka untuk mengabaikan rasa kecewa yang membayangi. Di tengah situasi yang mengecewakan, Habib Bidin tetap menunjukkan ketenangannya. Ia memandang jamaah yang hadir dengan penuh rasa syukur, seolah jumlah mereka sudah memenuhi seluruh lapangan. Allah tidak melihat jumlah kita, tetapi niat kita, ucapnya kepada panitia. Beberapa panitia terharu mendengar ucapan tersebut. Mereka mulai mencoba menerima keadaan. Habib Bidin memimpin doa pembuka dengan suara penuh kelembutan, mengundang jamaah untuk fokus pada keberkahan acara, bukan pada kekurangannya. Seiring doa yang dilantunkan, suasana perlahan berubah. Jamaah yang hadir, meskipun sedikit,
mulai tergerak untuk menyemarakan acara dengan penuh hikmat. Ketenangan Habib Bidin berhasil menyentuh hati banyak orang. Ketika tiba giliran Abah Kiai Anwar Zaid, suasana mulai lebih hidup. Dengan suara lantang namun menyejukkan, ia membuka tausiahnya dengan pengingat sederhana namun mendalam. Banyak sedikit itu hanya angka, yang penting keberkahan yang kita dapat. Ceramahnya membahas tentang pentingnya sabar dan bersyukur dalam setiap situasi. Ia menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para ulama yang berdakwah dengan penuh kesabaran meski tantangan menghadang. Ucapannya membuat jamaah yang hadir semakin khusyuk, bahkan panitia mulai merasakan ketenangan di hati mereka. Siapapun yang hadir di sini, kalian adalah tamu Allah. Kita berkumpul bukan untuk jumlah, tapi untuk cinta kepada Nabi Muhammad, kata Abah Kiai menutup tausiahnya. Kalimat itu membuat banyak jamaah terenyuh, beberapa bahkan meneteskan air mata. Setelah tausiah selesai, grup Hadroh Az-Zahir naik ke panggung. Suara merdu mereka mulai melantunkan sholawat, menciptakan suasana yang syahdu. Alunan musik dan vokal mereka menggema ke seluruh penjuru desa. Para jamaah yang hadir mulai larut dalam lantunan sholawat, melupakan kekurangan acara. Beberapa anak kecil yang hadir bahkan tampak mengayunkan tangan mereka mengikuti irama. Meski jumlah jamaah tidak banyak, lantunan sholawat tetap terasa megah. Ini bukan soal ramai atau sepi, igumam salah satu panitia, tersentuh oleh semangat yang mulai bangkit. Bagi yang hadir, momen ini seperti oase spiritual yang menenangkan hati di tengah keraguan. Di tengah kemeriahan sholawat, hujan deras tiba-tiba mengguyur lapangan. Beberapa jamaah berlarian mencari tempat berteduh, meninggalkan kursi-kursi mereka yang basah. Sebagian besar panitia tampak panik, berusaha menyelamatkan peralatan dari air hujan. Namun, sebagian jamaah tetap bertahan, berdiri di bawah hujan sambil melantunkan sholawat bersama Az-Zahir. Pemandangan ini begitu mengharukan. Tetesan air hujan justru menambah nuansa syahdu dari lantunan sholawat yang terus bergema. Habib Bidin hanya tersenyum. Ia tidak berusaha melindungi dirinya dari hujan. Biarkan hujan ini menjadi saksi atas kecintaan kita kepada Rasulullah, diucapnya dengan suara lantang, memotivasi jamaah yang bertahan untuk tidak menyerah. Melihat sebagian jamaah tetap bertahan, Habib Bidin mengambil langkah yang mengejutkan. Ia turun dari panggung, berjalan di tengah lapangan yang basah, dan bergabung dengan jamaah. Ia memimpin sholawat langsung dari tengah kerumunan, membuat semua orang terharu. Jika Rasulullah bisa bersusah payah berdakwah untuk kita, maka hujan ini bukanlah apa-apa, katanya sambil terus bersholawat. Suaranya menggema meski hujan semakin deras. Jamaah yang tadinya ragu untuk bertahan kembali berkumpul, menyatu dalam semangat bersama Habib Bidin. Pemandangan itu mengubah suasana. Rasa kecewa tergantikan dengan semangat. Hujan yang awalnya dirasa sebagai penghalang kini menjadi simbol perjuangan mereka dalam meneguhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Di tengah guyuran hujan, seorang anak kecil tiba-tiba maju ke depan panggung. Dengan suara polosnya, ia memanjatkan doa, meminta keberkahan bagi semua yang hadir. Ya Allah, terimalah cinta kami kepada Rasul MU. Hujan ini adalah rahmat MU. Jangan biarkan kami pulang tanpa ridha MU. Doa itu menggugah hati semua orang. Jamaah yang tadinya lelah dan basah kuyup kini tersentuh oleh keikhlasan anak kecil itu. Az-Zahir pun kembali melantunkan sholawat dengan semangat yang diperbarui. Hujan perlahan mereda, dan langit malam pati mulai menunjukkan cahaya bintang. Acara yang awalnya penuh kendala berakhir dengan keharuan mendalam, meninggalkan kesan yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir. Setelah doa anak kecil menggema, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hujan yang deras tiba-tiba berhenti, dan langit yang kelabu berubah cerah. Bulan dan bintang mulai tampak di atas lapangan, menciptakan suasana yang magis. Jamaah yang basah kuyup menatap langit dengan rasa syukur, merasa keajaiban tengah menyelimuti mereka. Dari kejauhan, terdengar suara motor dan langkah kaki mendekat. Rupanya, lantunan sholawat dari Az-Zahir yang menggema ke desa-desa tetangga mulai menarik perhatian warga sekitar. Satu persatu, orang-orang berdatangan, membawa serta keluarga mereka. Jumlah jamaah yang awalnya hanya puluhan perlahan bertambah. Ini sungguh di luar dugaan, ujar salah satu panitia dengan mata berbinar. Suasana lapangan yang semula sepi kini mulai hidup kembali. Jamaah yang baru datang disambut dengan senyuman hangat dari panitia yang mulai melihat berkah di balik semua ujian. Tak hanya warga sekitar, bus-bus kecil mulai memenuhi area parkir. Para panitia tertegun melihat jumlah kendaraan yang datang semakin banyak. Ternyata, kabar tentang lantunan sholawat indah ini telah menyebar cepat ke desa-desa lain melalui pesan singkat dan cerita dari mulut ke mulut.
Beberapa warga yang datang mengaku tidak merencanakan kehadiran mereka sebelumnya. Kami hanya merasa harus datang. Hati ini seperti dipanggil, ya ujar seorang ibu dari desa sebelah. Panitia yang semula muram kini bergegas melayani tamu-tamu baru dengan semangat. Az-Zahir yang melihat kondisi ini mulai memainkan sholawat dengan lebih semangat. Suara mereka semakin menggema, menambah hikmat suasana malam itu. Kini lapangan penuh dengan jamaah yang datang dari berbagai tempat, semuanya bersatu dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Kiai Anwar Zaid kembali naik ke panggung untuk memberikan tausiah kedua. Kali ini, ia berbicara dengan nada lebih penuh semangat, membahas tentang pentingnya istiqomah dalam menjalani setiap ujian. Setiap ujian datang bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepada Allah, katanya dengan penuh keyakinan. Ia juga mengingatkan bahwa seringkali rahmat Allah datang di saat yang tidak terduga. Mungkin tadi kita merasa cara ini gagal, tapi lihatlah sekarang. Allah punya rencana yang jauh lebih indah, ditambahnya sambil menunjuk kerumunan jamaah yang kini memenuhi lapangan. Ceramahnya membangkitkan semangat semua yang hadir. Jamaah yang tadinya sempat merasa ragu kini lebih mantap untuk terus melantunkan sholawat dengan penuh cinta dan rasa syukur. Sebagai penutup dari ceramah, Habib Bidin memimpin doa bersama. Ia mengangkat kedua tangannya, mengajak seluruh jamaah untuk memohon keberkahan. Suasana menjadi sangat khusyuk, bahkan suara angin pun seakan berhenti. Ya Allah, berkahilah acara ini, berkahilah kami yang hadir di sini, dan jadikan cinta kami kepada Rasul MU sebagai penghapus dosa-dosa kami, diucap Habib Bidin dengan suara yang bergetar. Jamaah mengamini doa tersebut dengan linangan air mata. Momen itu menjadi puncak spiritual bagi banyak orang. Bahkan panitia yang tadinya sibuk dengan urusan teknis tak kuasa menahan haru, menyadari bahwa semua yang terjadi malam itu adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Setelah suasana kembali tenang, panitia berkumpul di belakang panggung untuk merenung. Mereka sadar bahwa banyak kekurangan dalam persiapan acara ini, terutama dalam hal promosi dan koordinasi. Namun, mereka juga belajar bahwa usaha manusia tidak pernah sempurna tanpa campur tangan Allah. Saya kira ini pelajaran besar bagi kita, ujar ketua panitia. Kita terlalu fokus pada jumlah dan hasil, lupa bahwa yang terpenting adalah niat dan keikhlasan. Semua anggota panitia mengangguk setuju, merasa lebih rendah hati setelah malam itu. Mereka bertekad untuk memperbaiki diri di masa depan, memastikan bahwa setiap acara yang mereka adakan didasari oleh niat yang tulus dan tawakal kepada Allah. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Di sela-sela acara, seorang jamaah dari desa jauh maju ke depan untuk berbagi pengalaman. Ia menceritakan bahwa awalnya ia tidak tahu tentang acara ini, tetapi tiba-tiba mendengar lantunan sholawat yang begitu merdu dari desanya. Hati saya langsung tergerak. Rasanya seperti ada yang memanggil saya ke sini, katanya sambil terisak. Dan sekarang, setelah berada di sini, saya merasa damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kesaksian ini membuat banyak jamaah terharu. Mereka menyadari bahwa acara ini tidak hanya tentang hiburan atau keramaian, tetapi tentang menghadirkan keberkahan Allah dalam kehidupan mereka. Anak kecil yang sebelumnya berdoa di tengah hujan menjadi pusat perhatian. Habib Bidin memanggilnya mendekat dan bertanya dengan lembut, "Nak, apa yang membuatmu berdiri di depan tadi?" Anak itu menjawab polos, "Saya hanya ingin hujan berhenti agar semuanya bahagia." Jawabannya sederhana, tetapi menyentuh hati semua yang mendengarnya. Anak itu kemudian dipeluk oleh Habib Bidin, yang berpesan kepada jamaah bahwa ketulusan anak kecil seringkali menjadi doa yang paling didengar oleh Allah. Malam itu, anak kecil tersebut menjadi simbol keajaiban iman dan ketulusan hati. Melihat semangat jamaah yang begitu besar, panitia yang tadinya kelelahan merasa energinya kembali. Mereka mulai bekerja keras untuk memastikan para tamu nyaman, membagikan makanan ringan, serta mengatur ulang kursi yang basah karena hujan. Ini bukan soal menyelamatkan acara, ujar salah satu panitia. Ini soal melayani tamu Allah. Perkataan itu menginspirasi anggota panitia lainnya untuk bekerja tanpa lelah hingga acara selesai. Semangat mereka memberikan contoh nyata bahwa keikhlasan dan kerja keras selalu mendatangkan hasil yang manis, meskipun awalnya tampak sulit. Setelah acara, pimpinan grup Az-Zahir berbagi cerita tentang perjuangan mereka untuk bisa hadir. Awalnya, mereka hampir membatalkan kehadiran karena jadwal yang sangat padat. Namun, ada dorongan batin yang membuat mereka memutuskan untuk datang. Seolah-olah kami harus ada di sini, katanya. Dan sekarang, melihat semua ini, kami merasa bahwa keputusan itu adalah bagian dari rencana Allah. Kisah mereka menambah keharuan malam itu, menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu punya cara untuk menyatukan umatnya.
Ketika Az-Zahir melantunkan sholawat, Jia Habibal Kolbi, suasana mencapai puncaknya. Semua jamaah berdiri, mengangkat tangan mereka, dan ikut melantunkan sholawat dengan penuh semangat. Air mata mengalir di wajah banyak orang, mencerminkan rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Di akhir lagu, Habib Bidin mengucapkan salam penutup dengan suara penuh haru. Semoga acara ini menjadi penghapus dosa-dosa kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Semua jamaah mengamini dengan khusyuk, merasa bahwa malam itu adalah momen spiritual yang akan terus mereka kenang. Acara ditutup dengan hati yang penuh rasa syukur dan cinta kepada Allah. Malam itu, langit pati menjadi saksi akan keajaiban iman dan kekuatan doa. Malam semakin larut, dan suasana khusyuk perlahan berubah menjadi rasa haru yang mendalam. Habib Bidin kembali naik ke panggung untuk memberikan pidato penutup. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan acara yang penuh hikmah ini. Kita semua telah belajar bahwa cinta kepada Rasulullah adalah kekuatan yang mampu mengatasi segala ujian, katanya. Habib Bidin mengajak semua jamaah untuk terus menjaga semangat cinta kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Pidatonya diakhiri dengan permintaan agar jamaah menjadikan malam ini sebagai titik awal untuk memperbaiki diri. Bawa cinta ini pulang ke rumah, tularkan kepada keluarga dan tetangga. Jadikan sholawat sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita, ujar Habib Bidin dengan penuh harapan. Meski acara ini tidak berjalan sesuai dengan rencana awal, suasana hati para panitia dan jamaah penuh dengan rasa syukur. Kekurangan yang ada justru menjadi jalan untuk melihat banyak keajaiban dan keberkahan yang Allah turunkan. Beberapa jamaah mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Salah seorang ibu berkata, saya datang ke sini dengan ragu, tapi pulang dengan hati yang lebih damai. Anak kecil yang sebelumnya berdoa di tengah hujan juga menjadi simbol ketulusan yang membawa berkah bagi semua yang hadir. Keikhlasan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh Habib Bidin, Abah Kiai Anwar Zaid, dan seluruh panitia menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Mereka menyadari bahwa dakwah bukan soal kesempurnaan teknis, melainkan soal menyerahkan segala hasil kepada Allah. Setelah semua jamaah pulang, panitia berkumpul di bawah panggung untuk melakukan evaluasi. Ketua panitia membuka diskusi dengan senyuman, meski tubuhnya tampak lelah. Acara ini mungkin tidak sempurna, tapi kita semua telah mendapatkan pelajaran berharga, katanya. Mereka merenungkan kekurangan promosi, kendala cuaca, dan persiapan yang kurang matang. Namun, mereka juga menyadari bahwa niat baik dan kerjasama telah membantu acara berjalan dengan lancar meski ada banyak tantangan. Yang paling penting adalah keikhlasan kita. Insya Allah, acara ini menjadi pahala bagi kita semua, ditambah salah satu panitia. Malam itu, mereka menutup pertemuan dengan doa bersama, meminta Allah meridha segala usaha mereka. Abah Kiai Anwar Zaid kembali melanjutkan perjalanan dakwahnya ke berbagai daerah. Acara di Pati menjadi salah satu momen yang selalu ia ceritakan dalam ceramahnya. Ia menyebutnya sebagai contoh nyata tentang keberkahan yang datang dari kesabaran dan tawakal. Acara itu mengajarkan kita semua bahwa hasil tidak selalu sesuai dengan rencana, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Allah yang terbaik untuk kita, ujar Abah Kiai dalam salah satu ceramahnya. Banyak jamaah yang terinspirasi oleh cerita ini. Pesan tentang keikhlasan dan ketulusan dalam berdakwah menjadi topik yang terus diingat oleh semua yang mendengar. Bahkan, beberapa desa lain mengundang Abah Kiai untuk mengadakan acara serupa di tempat mereka. Acara telah usai, tetapi semangat sholawat tetap hidup di hati para jamaah. Desa Pati yang awalnya sepi dan kurang dikenal kini menjadi lebih hidup. Warga desa mulai rutin mengadakan kegiatan sholawat kecil-kecilan di masjid dan musola, terinspirasi oleh keindahan acara tersebut. Banyak anak muda yang sebelumnya kurang tertarik dengan kegiatan keagamaan kini aktif berpartisipasi. Bahkan, grup hadroh lokal mulai bermunculan, mengikuti jejak Az-Zahir. Habib Bidin dan Abah Kiai Anwar Zaid menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai Rasulullah dengan cara yang sederhana namun bermakna. Cahaya sholawat yang lahir dari acara ini tidak hanya menerangi malam itu, tetapi juga membawa keberkahan yang terus dirasakan oleh semua yang hadir. Desa Pati kini dikenal sebagai desa yang penuh semangat cinta kepada Nabi Muhammad, tempat di mana keajaiban iman dan keikhlasan telah meninggalkan jejak yang abadi.